Shalom adik-adik adik-adik. semua. Hai. Wow, luar biasa. Yeay. Kita ketemu lagi di ibadah online. Ibadah Seperti online, biasa. masih ibadah nanti, online. Nanti ya, adik-adik mesti doa dulu supaya kita bisa segera ibadah onsite. Supaya Iya, kita bisa ketemu, benar banget. saling main-main, memuji nama Tuhan, dengar firman Tuhan langsung dari kakak-kakaknya ya. Iya dong. Tapi hari ini online dulu. Iya. Oke, adik-adik tahu nggak hari ini tanggal berapa sih? Kakak Aisyah tahu nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini sih masih tanggal 16 Agustus kok. Besok. Oh iya besok tanggal 17. Iya. 17 no deh kok, tapi 17 emang kita ngerayain apa sih? Masa nanya sih? Aku lupa. 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Adik-adik boleh cari tahu kita merdeka udah berapa tahun? Iya. Nah itu jadi pertanyaan adik-adik semua. Iya, Jadi benar cari banget. tahu kalau misalnya benar jawabannya kasih tahu teman-teman semua. Kita udah merdeka 70 sekian tahun loh. Nah kasih tahu teman-teman semua. Kasih tahu keluarganya juga. Nanti kita juga akan ada challenge buat adik-adik semua. Jadi dengerin sampai habis ya adik-adik sampai ibadah ini selesai. Tapi sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya mungkin kita berdoa dulu. Yuk adik-adik sebelum kita mulai ibadah pada hari ini kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Tuhan sekarang kami mulai ibadah kami, kiranya Tuhan tolong jaga kami, Tuhan berkati kami dari awal ibadah ini dari pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Terlebih dari semuanya berilah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Oke adik-adik yuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Ini kayaknya kita sudah melewati beberapa minggu yang kita gak pernah nyanyi lagunya setinggi. Udah lama banget ya kok. Oh iya ini lagu Udah lama setinggi-tinggi yang langit. Lebih tinggi kasih Yesus. Yuk Yesusku. musik. Yang semangat ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sama-sama sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Iya, adik-adik, nih lagunya dikasih tahu kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, terus lebih dalam dari dari lautan. lautan, lebih indah dari pelangi. Ada yang lebih indah dari pelangi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Cuman kasihnya Tuhan doang. Kasih Tuhan lebih indah dari pelangi. Semuanya nggak ada batas, nggak ada batasannya, nggak ada bandingannya. Tuhan Yesus yang terlebih. Oke, yuk adik-adik boleh duduk semuanya. Kita mau siapin hati, kita mau naikkan pujian sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian Bapa, sungguh besar kasih setiamu. Yuk, kita mau siapin hati ya. Yuk adik-adik, kita mau lebih dekat sama Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku
besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan Tuhan, Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan ke dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang telah Kau berikan untuk kami agar bisa beribadah, meskipun hanya melewati ibadah online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkati juga firman-Mu agar bisa masuk dan tertanam dalam hati kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya Engkau bisa memakai mereka lebih lagi. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ada Kak Febri di sini. Ngapain Kak? Kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, kita siap-siap ya, karena kita akan nonton video yang bercerita tentang tokoh Alkitab bernama Esther. Sebelumnya, kakak mau lihat adik-adik untuk duduk. Yuk, kakak juga duduk. Oke, udah pada duduk ya semuanya ya. Siap kalau udah duduk.
semuanya udah itu kapis siap. Nah, sekarang kita akan belajar dari Ratu Ester itu gimana sih Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan. Dari Ratu Ester gimana ya ceritanya? Yuk kita simak adik-adik. Ester, Tuhan menciptakan kamu untuk suatu tujuan. Raja dari Persia bernama Raja Ahasuerus memilih Ester menjadi Ratu Persia. Sesudah itu, Raja Ahasuerus mengangkat Haman sebagai orang kedua dalam komando. Raja memerintah semua orang untuk sujud kepada Haman. Dan semua orang melakukannya kecuali Mordekai. Saat itu Haman melihat kalau Mordekai tidak tunduk kepadanya. Dia menjadi sangat marah. Haman tahu Mordekai adalah orang Yahudi. Dia mulai memikirkan cara untuk menghancurkan Mordekai. Haman pun memutuskan untuk memberitahu raja bahwa sekelompok orang tertentu menyebabkan masalah dan mereka harus dihancurkan. Haman berkata dia akan membayar orang yang menghancurkan mereka. Tapi dia tidak memberitahu raja bahwa sekelompok orang itu adalah orang Yahudi. "Simpan uangmu," kata raja kepada Haman, "dan lakukan dengan orang-orang sesukamu." Ketika mendengar perintah itu, Mordekai memakai pakaian kasar. Dia menutupi dirinya dengan abu dan menangis di gerbang kota. Pelayan Ester memberitahu keadaan Mordekai saat itu. Tapi saat dikirim pakaian bagus untuk dikenakan, dia menolak untuk memakainya. Ester pun mengirim pelayannya, yaitu Hatah, untuk berbicara kepada Mordekai. Mordekai pun memberitahu semua yang terjadi, bahkan dia memberikan kepada Hatah salinan pesanan untuk Ester. Lalu Mordekai pun meminta Ester untuk datang kepada raja dan memohon belas kasihan. Hatah pun buru-buru menyampaikan kepada Ester. Lalu Ester mengirim pesan kembali kepada Mordekai. Tidak ada yang bisa pergi ke ruang tahta raja tanpa dipanggil. Jika ada yang pergi dan raja mengulurkan tongkat emasnya, orang itu mungkin hidup. Tapi jika raja tidak, orang itu mati. Dan aku belum dipanggil ke raja dalam 30 hari. Mordekai menjawab, "Hanya karena kamu tinggal di istana raja, jangan berpikir bahwa orang tidak akan segera tahu bahwa kamu adalah seorang Yahudi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu tetap diam, bantuan akan datang dari tempat lain. Tetapi kamu dan seluruh keluarga kita akan mati. Dan siapa tahu kamu mungkin telah terpilih menjadi ratu untuk menyelamatkan kita di saat yang mengerikan ini." Lalu Ester mengirim satu pesan terakhir kepadanya. "Kumpulkan semua orang Yahudi di Susan. Katakan kepada mereka untuk tidak makan dan tidak minum apapun selama 3 hari dan 3 malam. Pelayanku dan aku akan melakukan hal yang sama. Kalau begitu, meskipun itu melanggar hukum, aku akan menghadap raja. Dan jika saya mati, saya mati." Setelah 3 hari dan 3 malam untuk tidak makan dan minum, Ester kembali ke ruang tata raja dengan pakaian ratu. Ketika Raja Ahasuerus melihatnya, ia tersenyum dan mengulurkan tongkatnya. Ester pun berjalan menuju raja. "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, ratuku?" sambil tersenyum. "Aku akan memberikanmu hingga setengah dari kerajaanku." "Aku sudah menyiapkan jamuan makan untukmu dan Haman hari ini," Ester menjawabnya. "Maukah raja datang?" "Tentu kami akan ke sana," kata raja kepada Ester. Ketika Haman dan raja berada di perjamuannya, raja bertanya kepada Ester, "Apa yang bisa saya bantu, Ratu Ester? Ingat, aku akan memberikanmu hingga setengah dari kerajaanku." "Kembalilah besok dengan Haman untuk perjamuan lagi," jawab Ester. "Kalau begitu, aku akan menjawab pertanyaanmu." Haman pergi ke rumah dengan perasaan sangat bahagia. Karena tidak semua orang dapat makan bersama raja dan ratu. Kemudian ia melihat Mordekai duduk di depan gerbang. Saat melihat Haman, Mordekai tidak tunduk atau berdiri kepadanya. Haman pun merasa sangat marah, tapi dia diam saja. Saat di rumah, Haman menyombongkan diri kepada keluarga dan teman-temannya tentang apa yang dimilikinya. Akan tetapi, dia mengeluh tentang Mordekai. Seseorang menyarankan kepada Haman untuk menggantungnya. Lalu Haman menyukai ide tersebut. Keesokan paginya, Haman menghadap raja. Dia berencana meminta izin untuk menggantung Mordekai.
Sebelum mengatakan apapun, raja bertanya, apa yang harus dilakukan untuk menghormati orang yang telah melakukan kebaikan? Haman mengira bahwa raja membicarakannya. Dia pun menjawab, beri dia jubah kerajaan dan mahkota untuk dipakai. Biarkan dia naik kuda kerajaan melalui jalan-jalan. Biarlah pelayanmu mengumumkan. Inilah yang raja lakukan untuk pria yang ingin dia hormati. Saya suka ide itu, Haman, jawab raja kepadanya. Lakukan semua yang kamu katakan untuk Mordekai segera. Jangan tinggalkan apapun. Haman harus melakukan apa yang raja minta. Tapi dia sangat malu, hingga menyembunyikan wajahnya sepanjang perjalanan pulang. Raja Ahasuerus dan Haman sedang menikmati perjamuan kedua Ester. Tapi raja penasaran dengan apa yang diinginkan Ester. Hingga Ester membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberitahu raja. Ratu Ester, kata raja, apa yang kamu inginkan? Anda mungkin memiliki hingga setengah dari kerajaanku. Rajaku, jika kamu benar-benar peduli padaku, tolong biarkan aku hidup dan biarkan orang-orang hidup, kata Ester sambil memohon. Saya telah diberitahu bahwa kita semua harus dibunuh. Jika kami dijual sebagai budak, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kita akan dihancurkan. Apa? Siapa yang melakukan ini? Di mana dia? Raja berteriak dengan marah. Ini, Haman, pria itu, kata Ester sambil menunjuk Haman. Haman berhenti makan, dia ketakutan. Dia tidak mengira Ester tahu. Dia tahu raja sangat marah. Raja membanting gelas dan menyerbu dari kamar. Haman tahu raja akan membunuhnya. Dia pun menyerahkan diri kepada Ratu Ester dan memohon belas kasihan. Saat itu raja berjalan dari kamar. Haman, dia meraung. Berani-beraninya kamu menyerang ratu. Apalagi saat aku masih di sini. Saat raja mengatakan itu, prajurit-prajurit datang lalu menutupi wajah Haman dan membawanya pergi. Raja Ahasuerus memberitahu Ester semua yang dimiliki Haman. Ester memberitahu raja bahwa Mordekai adalah sepupunya. Dia menjelaskan juga bagaimana Mordekai membesarkannya. Raja pun memanggil Mordekai. Raja memberikan Mordekai cincin yang diambil kembali dari Haman. Cincin itu adalah simbol kekuatan yang diberikan raja kepada Mordekai. Sekarang Mordekai menjadi asisten raja. Ester belum selesai dengan pekerjaannya. Dia datang ke tahta raja dan berlutut di hadapannya. Raja mengulurkan tongkat kepadanya. Ester pun berdiri. Dia memintanya untuk menghentikan rencana Haman. Tolong rajaku, bantu kami. Tolong lakukan sesuatu untuk membatalkan perintah Haman, kata Ester. Saya tidak bisa membatalkan undang-undang itu karena disegel dengan cincin materai saya, kata raja. Tapi aku bisa melakukan sesuatu. Minta Mordekai memberitahu sekretaris saya apa yang harus saya tulis. Setelah selesai, dia bisa menyegel pesanan dengan cincin yang kuberikan kepadanya. Mordekai memberitahu sekretaris apa yang harus ditulis. Orang Yahudi bisa melawan siapa saja yang mencoba membunuh mereka. Mereka juga bisa mengambil properti siapapun yang mencoba. Surat itu pun selesai dan disegel dengan segel raja. Utusan khusus raja pun menyampaikan perintah raja yang baru tersebut ke seluruh negeri. Ketika mendengarnya, orang-orang Yahudi di Susan berteriak gembira dan sukacita. Gimana adik-adik videonya? Ada yang dapat pelajaran apa? Udah tahu maksudnya apa ya? Ada? Oke, yuk kita bareng-bareng ya. Kakak mau jelasin ya ke adik-adik. Jadi maksud Tuhan itu apa ya? Menciptakan kita untuk suatu tujuan. Kalau dari adik-adik tonton tadi, tujuan Esther apa? Dia menjadi Ratu Persia. Dan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah adik-adik kita belajar dari situ. Kalau kita harus mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan memberi Esther kesempatan untuk melakukan sesuatu yang orang lain tuh belum tentu bisa ngelakuin itu. Karena Esther itu punya bakat yang pandai berbicara. Jadi sebagai ratu, dia bisa menjadi orang berbicara dan menyelamatkan rakyatnya dari kematian yang tadi Haman itu, orang yang jahat itu. Nah, itulah tujuannya Esther. Lalu kalau misalkan itu Esther ya Kak, buat kita, buat Kak Febri, buat adik-adik yang di rumah, tujuannya gimana Kak? Nah, Tuhan itu menempatkan kita dengan orang-orang kita temui setiap hari. Dan itu ada maksudnya loh adik-adik.
Jadi misalnya dari video ada Haman itu orangnya mau banget dipuji, dihormati. Nah, Tuhan itu mau kita belajar untuk enggak seperti Haman, karena itu contoh yang enggak baik adik-adik. Jadi kita belajar dari Esther tadi, karena dia punya bakat untuk pandai berbicara. Nah, Tuhan udah kasih adik-adik kreativitas, bakat, talenta, kemampuan yang luar biasa. Misalnya kayak si Ratu Esther, pandai berbicara, atau ada yang suka nyanyi? Oke, suka nari? Ya. Dan gambar? Ada? Ya banyak ya. Dan pasti ada juga Kak, aku nggak bisa apa-apa. Aku kayaknya emang nggak punya bakat deh Kak. Wah, jangan gitu adik-adik. Semuanya pasti punya bakat. Apalagi dari situ tujuan hidup kita, tujuan dari bakat kita itu paling utama untuk nama Tuhan dimuliakan seperti ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, kamu kasih tahu juga seperti yang udah diingatkan sama Kak Hadi dan juga Kak Sandi, kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, karena Tuhan itu memiliki tujuan bagi kita masing-masing. Makanya adik-adik harus percaya sama Tuhan. Mungkin adik-adik selain gak punya bakat, ada yang mikir, aku masih kecil, aku belum sekolah, aku belum bisa nulis, belum bisa baca. Tuhan gak lihat itu adik-adik. Karena Tuhan itu melihat semua anak Tuhan itu bisa. Karena Tuhan menciptakan kita. Rencana Tuhan itu luar biasa banget deh buat kita. Yuk kita buka ya. Di Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Wah, dia ngomong gini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, rancangan di hati manusia itu seperti tadi. Kita suka ngomong, aku nggak bisa apa-apa. Aku kayaknya nggak punya bakat deh. Aku masih kecil, masih belum sekolah. Padahal Tuhan nggak lihat itu, saya bilang. Jadi Tuhan Yesus itu tahu adik-adik itu punya bakat kreativitas yang luar biasa. Jadi adik-adik harus pakai waktu yang ada dan ingat tujuan Tuhan pada kita itu sangat luar biasa. Coba kakak minta adik-adik lagi duduk nih ya. Coba perhatiin dulu, aduh kira-kira talenta apa yang Tuhan berikan ya. Terus coba pikirin dulu kreativitas apa ya. Mungkin aku pernah ngelakuin, mungkin aku gambar bagus, atau aku pernah nyanyi, pernah nari, atau mungkin gini, adik-adik ada yang senang bantuin mamanya masak kue, masak makanan, ada? Oke, itu bisa jadi adik-adik suatu saat jadi koki yang hebat. Atau yang tadi gambar, itu bisa jadi adik-adik jadi arsitek atau pelukis yang hebat. Hebat loh, karena ingat, Tuhan itu memberi kamu kesempatan untuk gunain semua kreativitas, bakat, talenta kamu supaya nama Tuhan dimuliakan. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Hebat gak? Hebat. Ya, karena firman kita udah selesai, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan untuk kami setiap harinya Tuhan Yesus. Dan kami hari ini belajar Tuhan dari Ratu Esther ya Tuhan, supaya kami percaya diri, berani Tuhan, karena kami tahu Tuhan telah menempatkan kami di kehidupan ini dengan suatu tujuan yang luar biasa. Apalagi Tuhan memberikan bakat, kemampuan, talenta yang luar biasa buat kita. Dan buat adik-adik yang belum tahu Tuhan, talentanya, kemampuannya, kiranya Tuhan membimbing adik-adik Tuhan. Karena Kak Febri percaya, adik-adik semua percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Kami percaya Tuhan Yesus karena rencana kamu selalu yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai dan kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi jangan lupa gunain bakat, talenta, kreativitas untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, saatnya nih kita ayat hafalan. Ayo kakak mau tanya, masih ingat tidak ayat hafalannya? Oh masih ingat,
dari Mazmur 145 ayat 3. Kita pakai gerakan lagi ya. Ya adik-adik, 1, 2, 3 ya. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Satu kali lagi ya. Yuk kita dengan semangat adik-adik. 1, 2, 3 ya. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Oke adik-adik, diingat ya. Ingat. Ting, bye. Shalom adik-adik. Yes. Aduh, Kak Febri ngapain di sini? Ayo. Oke, hari ini balik lagi sama Kak Febri yang sendirian tanpa siapa-siapa di sini. Kakak akan kasih tahu FSC Kids Challenge. Yay! Pasti udah pada nungguin kan? Sampai ada yang ngechat kakak sekolah minggu, kakak FSC Kids. Kak, mana nih Kak Febri? Mau dong challenge lagi. Oke. Jadi bulan ini, bulan Agustus, karena kemerdekaan, kita akan adain FSC Kids Challenge versi kemerdekaan. Nah, adik-adik simak ya yang akan kakak omongin nih. Ya. Baik-baik, dicatat, terus ajak mama papa juga nih, oke? Oke. Nah, adik-adik, kita akan buat FSC Kids Challenge versi kemerdekaan itu buat video. Jadi videonya itu isinya gerakan, terus ada lagu kemerdekaannya. Nah, gimana ya tuh Kak? Nah, contohnya gimana? Nih, kita lihat ya video yang satu ini. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, itu dia videonya. Gimana? Pada bisa kan? Pasti gerakannya bisa dong. Oke deh. Kalau bisa atau mau lebih kreatif lagi, lebih keren lagi, boleh banget. Apalagi tadi kakak lihat itu kakak Tessa tuh yang contohin. Dia belakangnya pakai bendera merah putih loh. Wah, keren kan? Nah, nanti adik-adik bikin tuh dari dekorasi. Baju nih kayak kakak merah, bawa kakak putih. Terus pakai bando atau pakai topi atau apapun. Kreatif adik-adik. Jadi kreativitas kalian dinilai. Oke? Nah, sekarang kita simak syarat dan ketentuannya. Ya, yang syarat dan ketentuan FSC Kids Challenge yang pertama, peserta dari FSC Kids. Pastinya ya, kelas institusi, jam, G-Squad. Nah, jadi adik-adik wajib nih ikut ya. Nah, yang kedua, adik-adik harus follow akun Instagram FSC. Ada yang tahu nggak? Tahu dong ya, @forwardlivingchurch. Oke deh, lanjut ke nomor 3. Nah, ini adik-adik buat satu video kreativitas. Isinya yang tadi tuh, nari, nah terus nyanyi, terus abis itu puisi gitu. Nah, adik-adik bisa buat dengan sekreatif adik-adik yang menunjukkan kekompakan dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 bersama keluarga adik-adik. Ada mama papa, adik, kakak, pokoknya ajak semuanya. Nah, durasinya maksimal 1 menit. Lalu yang selanjutnya, menggunakan lagu wajib atau lagu nasional dengan pilihannya 17 Agustus tahun 45, Garuda Pancasila, Berkibarlah Benderaku. Tuh, 3 lagu nih. Jadi adik-adik bisa pilih salah satu atau adik-adik mau pilih 2, boleh banget. Terus yang kelima, unggah video di Instagram feed. Nah, harus diposting di feed. Kamu wajib menggunakan hashtagnya HUT-RI75, FSC Kids Challenge, Aku Cinta Indonesia, dan jangan lupa tag dan mention akun Instagram FSC @forwardlivingchurch. Dan yang terakhir tambahin
nama strip kelas. Contohnya yang kakak kasih nih, Tony strip jam. Punya kok Tony. Oke. Yang selanjutnya, yang keenam itu akun Instagram peserta wajib nggak dikunci atau nggak boleh private ya. Jadi biar kakaknya bisa lihat. Yang selanjutnya, kita akan memilih 3 video yang paling kompak, menarik, dan kreatif banget. Dan itu akan dapat hadiah yang masih rahasia, pokoknya keren deh. Selanjutnya, pemenangnya pastinya ditentuin oleh juri dari Afasikit. Dan selanjutnya itu paling harus adik-adik ingat, unggah video selambat-lambatnya itu terakhir tanggal 21 Agustus. Dan pengumumannya akan diinfoin minggu depan pastinya. Karena minggu depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi besok tanggal 17 Agustus. Jadi adik-adik harus ikut upacara bendera nih. Dari rumah boleh kali ya. Oke deh. Jadi itu dia Afasikit Challenge-nya. Nanti kalau misalnya mau diulang lagi kakak ngomong apa? Boleh. Nah atau misalnya di grup parents biasanya nanti dikasih tahu juga sama kakaknya. Jadi adik-adik ditunggu kreativitasnya, videonya. Kakak tunggu sebanyak-banyaknya buat bareng mama papa, bareng adik, bareng kakak. Pokoknya buat sebanyak mungkin sekreatif kamu. Ya, kakak percaya adik-adik kreatif. Oke, God bless you. Sampai jumpa minggu depan.